Tiba-tiba saya ngelihat sosok cahaya yang dipegang begini. Kayak ngasih tahu ke saya, kayak dia kayak mau ngasih sesuatu ke saya. Siapa sangka sebuah gedung yang berada di kawasan padat penduduk kini menjadi momok sebagai tempat paling angker, bahkan telah menjadi urban legend di seputaran Bekasi. Menurut penuturan dari penjaga gedung, dahulu gedung ini dipakai sebagai pabrik, namun mengalami kebangkrutan sehingga pabrik harus ditutup. Karena mungkin persaingan bisnis ya, negara-negara luar ya kan. Akhirnya jadi karyawan semua ditinggal ke negara lain. Tahun 2008 terakhir tuh mangkraknya. Pada zaman di sini itu kantor sepatu, pabrik sepatu, karena bangkrut akhirnya terbengkalai lah, tidak terjadi. Menurut cerita terdahulu, kawasan ini pernah menjadi saksi bisu atas tragedi kelam, di mana telah terjadi bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di gedung ini. Semenjak saat itu, berbagai fenomena gaib dan teror dari ulah makhluk tak kasat mata kerap diterima oleh penjaga gedung dan warga yang singgah di tempat ini. Terjadi gesekan, karena udah nggak tahan, ya udahlah terjadilah benturan di depan. Dahulu pernah ada yang menyewa gedung ini dan dijadikan sebagai tempat hiburan malam. Namun karena para pekerja dan pengunjung sering mengalami gangguan dari makhluk astral, penyewa gedung ini pun harus menutup usahanya. Dan semenjak saat itu tidak ada lagi aktivitas manusia di gedung terbengkalai ini. Sempet ada kafe, cuma kesurupan semua, karyawannya tutup. Area seputar gedung pun kini sudah berubah menjadi lahan parkir kendaraan. Beberapa supir pun sering istirahat di tempat ini. Tidak jarang dari mereka mengalami hal-hal aneh di gedung ini, dari mulai gangguan suara, kerasukan, bahkan sampai perwujudan sesosok wanita. Pernah diliatin sama cewek di dalam kabin. Setelah saya buka pintu, saya masuk, ceweknya nggak ada. Seperti supir yang di depan. Itu mobil bisa digoyang-goyang. Tidak hanya itu, dari mitos yang beredar, seringkali para pengendara mengalami kecelakaan di depan gedung sehingga mengakibatkan beberapa korban jiwa berjatuhan. Tak ayal, setiap pengendara yang melintas harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai permintaan izin untuk melewati tempat ini. Dengar sih, cuman saya nggak ngelakuin. Mungkin karena mitos di situ saya nggak lakuin, mungkin saya sering diganggu itu. Lantas, mampukah tim kali ini menguak misteri satu persatu atas apa yang terjadi selama ini? Atau ada fakta lain yang bisa diungkap dari gedung paling angker di kawasan Bekasi ini? Oke Kananda, ini dia gedungnya. Gedung yang bekas pabrik sepatu yang sudah terbengkalai dari tahun 2000-an awal, dan dibikin itu gedung ini tahun 90-an. Jadi tidak terlalu lama terbengkalai, dan memang lokasi gedung ini sendiri pun tepat di samping jalan raya kan Anda. Jadi mungkin masih sangat amat terdengar ya suara-suara kendaraan. Nah, untuk gedung ini sendiri itu kan Anda, jadi memang kan aku tadi bilang kalau ini tutup pada tahun 2000-an awal. Tapi setelah itu sempat dibangun lagi menjadi tempat hiburan malam. Tapi tidak selang lama akhirnya tutup kembali dikarenakan banyaknya gangguan berupa bisa aku bilang kesurupan kan Anda di tempat ini. Kalau yang kan Anda sendiri lihat dari awal kita di bangunan ini. Kenapa kan Anda? Saat aku awal datang tuh kan Anda tiba-tiba langsung lari ke salah satu tempat yang itu tuh kayak melihat sesuatu, dan aku di situ aja tuh udah ngerasa nggak enak banget sih, kayak wah ini tempat kayak nggak beres gitu. Hei, siapa kan? Mana? Kananda, aduh, mana? Yang mau kamu kasih? Ada apa Kananda? Jadi pada saat kita di atas, tiba-tiba saya ngelihat sosok cahaya yang dipegang begini. Kayak ngasih tahu ke saya, kayak dia kayak mau ngasih sesuatu ke saya. Jadi
Oke, pas saya lihat kayak gini, saya coba untuk kesini. Ikutin dia ya. Nah, di belakang kita Ada apa kan Anda? ada sosok wanita tapi dengan wujud kepalanya sosok wanita, badannya itu kelabang. Sangat panjang sekali. Di sebelah mana kan Anda? Ini kepalanya. Ini kepalanya, badannya sampai melebihi sana. Melebihi sampai itu. ke ujung sana. Iya. Jadi badannya itu badan kelabang. Kepalanya ini adalah kepala wanita dan di tengah-tengah jidatnya dia ada kayak mustika. Ya, ratu ular karena kita ngeliat sekilas doang ya kan, karena ada cahayanya, matanya ada kayak ada berlian gitu di kepalanya. Mustika. Dan itu yang tadi kan Anda lihat Iya, nyala-nyala makanya itu. Pada saat saya nyampe ke sini saya bilang mana? Katanya kamu mau ngasih. Ternyata dia dengan senyum bengisnya, dia ngebohongi kita pas ya. Oke, tapi dia ini siapa kan Anda? Memang penjaga di tempat ini kah atau dia Ya. malah sosok yang sangat amat mengganggu di tempat ini? Jadi gini, pas ya. Ini belakang kita yang dari belakang kita lewati itu adalah kubangan. Saat ini udah bisa kita lalui. Dulu itu banyak kubangan kayak sungai, bukan sungai apa sih namanya, kayak kali ya. Iya. Genangan air genangan yang cukup nih. besar ya. Nah saat ini jadi begini, dia ini suka menempati wilayah ini. Perairan ini. Iya. Oke, terus Nah, Pak, dia bilang saya suka mengganggu di depan jalan ini, Mas. Depan bangunan ini. Jadi, kalau yang saya tangkap ya, soal residunya adalah dia suka menyebabkan kecelakaan di depan bangunan ini. oh, berarti sosok inilah penyebab seringnya terjadi kecelakaan Iya. di jalanan depan bangunan ini kan Anda? Kalau di jalan sering dia, kadang-kadang dia tuh seperti orang melambai-lambaikan, jadi terjadi bentrokan motor. Oke, tapi kenapa emangnya kan Anda? Memang dia butuh tumbal kah atau dia memiliki alasan lain? Jadi, di depan kita ini ada kali. Hah? Sebetulnya kali Malang kalau nggak salah ya. Nah, dia suka melintas pas ya. Suka melintas ke kali, abis itu ke kali sebelah sini. Kubangan di sini. Nah, pada saat dia kelindas, tidak lama itu kecelakaan lah yang Si pengemudinya. pengemudinya itu. Oh, berarti aku ngerti. Berarti jalanan persis di depan ini adalah lintasan dari sosok ini untuk menuju ke tempat Betul lainnya. banget, betul banget. Apa? Oke, tapi kan Anda apakah sosok ini juga tahu soal banyaknya gangguan yang berasal di gedung kan Anda? Dia bilang tahu. Dia tahu. Kemana kamu? Siapa sosok yang mengganggu di dalam gedung kan Anda? Kemana kan Anda? Kan Anda? Wow. Dia pindah pas ya. Dia pindah ke pohon ini. Katanya, ayo, wah, kamu mau saya kasih tahu katanya. Ikuti saya. Nah, dia bilang di bangunan itu, dia bilang ada suatu kampung gaib katanya. Sampai saat ini saya belum melihat soal kampung gaib itu, si kampung gaib itu yang ada di dekat gedung ini. Dan kita pun masih belum tahu ya apakah sosok ini memberikan info yang benar Betul. atau dia malah Betul. memanipulasi kita. Nah, itu dia. Oke, tapi apakah dia juga mengganggu kan Anda di gedung? Dia kalau mengganggu di gedung sih enggak, Fasa. Tapi melainkan suka menyebabkan kecelakaan gitu. Kecelakaan. Tapi kalau pandangan saya, nggak hanya yang menyebabkan kecelakaan, nggak hanya sosok ini aja, melainkan emang ada kelalaian manusianya juga sih, Pas ya. Kalau pandangan saya ya. Berarti tidak 100% kecelakaan yang terjadi di jalanan depan bangunan ini itu disebabkan oleh sosok ini ya? Betul banget. Perlahan tapi pasti misteri tentang penyebab terjadinya kecelakaan di depan gedung ini terungkap.
Namun kami mendapatkan fakta baru tentang adanya sebuah perkampungan gaib. Penelusuran pun kami lanjutkan demi mengetahui kebenaran tersebut. Tak selang beberapa lama kami dikejutkan dengan penemuan ular. Oke pemirsa, tiba-tiba banget pada saat kita akan menuju lokasi berikutnya, ini kita ketemu sama satu ular. Aduh, hati-hati Kananda. Kananda, ini tuh ular beneran atau gimana Kananda? Kalau yang saya lihat sih ya, ini emang dia ngasih petanda ke kita, ngasih petanda ke kita bahwa akan ada sesuatu di sini Mas ya. Bahkan bisa mencelakai tim katanya. Kami pun dibuat kaget dengan pernyataan Den Ananda yang dimana dengan penemuan ular ini seolah memberikan sinyal bahwa akan terjadi suatu pertanda buruk. Demi keamanan semua kru, binatang tersebut kami lepaskan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Kananda, karena ularnya juga sudah dipindahkan, Ya. kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita ya. Siap. Dengan hati-hati penelusuran kami berlanjut ke dalam bagian basement, namun tiba-tiba Den Ananda menunjuk ke arah sisi bangunan. Di sini sekilas saya melihat di toilet ya. Iya betul. Ya. Saya melihat sosok dengan wanita dengan pakaian putih ada di sebelah sini pas ya. Nah, tapi saatnya udah hilang. Oh, Tapi tapi ini Kananda yang Kananda lihat itu cuma satu atau banyak? Satu pada saat kita jalan. Oke, selain sosok Oh, itu, itu pas ya. apa? Di sini dia Sosoknya? sosoknya. Di balik tembok ini. Balik pilar ini Kananda? Ya. Dia jalan lagi pas ya. Hah? Kemana kamu? Oh, Ini tuh apa ya? Kenapa ya. Kananda? Jadi sosok ini ada di dalam sini pas ya. Tapi kita nggak mungkin masuk. Karena emang yang pertama ya, saya takut ada apa ya. Iya, tidak terjamin aman ya Kananda. Ya. Jadi sosok ini ada di pojok situ pas ya. Dengan dia duduk kayak duduk wanita dengan model yang begini dan bersimbol seperti ini. Dia bilang di sini emang banyak sosok seperti saya. Paling kalau sosok hanya ya kunti dah, layutan gitu. Wanita sering nampak. Memang berarti dibenarkan kalau tempat ini bisa aku bilang menjadi sarang para sosok wanita berbaju putih. Ya. Tapi emang saya hanya melihat satu sosok aja, tidak banyak sih, Mas, tidak banyak. Tapi di segi lain emang banyak sosok yang malahan bukan sosok yang dengan wanita dengan pakaian putih, melainkan dengan sosok yang dibungkus kain putih. Oh, Dia ada di sebelah sini. aduh, aku malas banget lagi. Tak ingin lepas dari sosok tersebut, kami pun segera mendekatinya demi menggali informasi lebih dalam tentang kebenaran atas teror yang terjadi di gedung ini dan apakah sosok tersebut mengetahui tentang suatu perkampungan gaib di tempat ini. Gimana Kananda? Itu pas ya? Oh, Mas. Di pojok sini pas ya? Aduh, sumpah pemirsa, pas banget aku sama Kananda masuk ke ruangan ini tuh hawanya nggak enak dan Iya. entah kenapa kayak lebih pengap. Ya. Tapi ini ternyata sosok ini adalah bukan dibungkus kain putih, melainkan kain hitam dengan yang bisa kita temui sosok itu, tapi ini beda dengan yang lainnya. Malahan ini sosoknya itu hitam kainnya yang dibungkus dari badan dia. Tapi itu apa maksudnya Kananda dengan perbedaannya itu? Apakah sosok ini lebih kuat atau Kalau dibilang sosok kuat, iya. Tapi bukan yang paling kuat. ada suara? Ya. Jadi nih makhluk ini, pas ya. Asalnya itu bukan di bangunan ini. Asalnya. Terus dari mana dia? Jadi pada saat saya menyentuh dia, saya mendapatkan visual bahwa dia itu asalnya itu ada di suatu kampung yang bisa kita katakan kampung goib. Wah, berarti yang dikatakan oleh sosok siluman itu benar dong Kananda? Nah, itu makanya saya masih belum membuka Jelas itu jelas ya? itu karena sejauh ini saya masih belum bisa melihat soal kampung goib itu. Nanti kita akan coba untuk membuka semuanya, Pak ya.
Oke. Nah, sosok ini dia bilang dia dengan apa ekspresi mukanya dia bilang Seperti menoleh ke satu Iya. arah. ke sebelah sini. Iya. Ya tapi sosok ini tuh mengganggu nggak kan Anda? Kalau untuk ngeganggu, ya. Jadi gini Mas ya, sosok ini suka ngeganggu. Jadi pada saat ada ada bangkai. Ada bangkai burung. Ya. Jadi sosok ini suka ngeganggu. Jadi kan banyak yang melakukan hal-hal syutingan di sini juga Mas ya. Oh iya. Syutingan bahkan dengan uji nyali ataupun apa yang dilakukan di sini. Nah, dia sosok ini suka mengganggu, suka menampaki wujudnya, bahkan bisa menyebabkan yang syuting di situ bisa sakit pulangnya. Oh, tapi bukan sosok yang bisa dibilang mengganggu para pegawai di tempat ini? Bukan. Teka-teki tentang informasi dari keberadaan suatu perkampungan gaib belum menemukan titik terang. Kami pun mencoba menelusuri satu persatu di gedung ini. Oke, berarti sejauh ini tuh yang kan Anda lihat memiliki cerita baru 2 sosok aja ya kan? Iya, betul banget. Nah, Mas ya, Kenapa kan Anda? di situ ada di bawah tangga itu kayak ada sosok laki-laki tua. Kan Anda? Tiba-tiba Den Ananda melihat sebuah sosok yang menyerupai seperti kakek-kakek dan Den Ananda pun coba untuk mengejarnya. Assalamualaikum. Kan Anda, aduh. Ya. Laki-laki tua itu ada di sebelah sini, Mas ya. Sebelah sini. Lagi ngapain dia kan Anda? Assalamualaikum. Nah, dia dengan posisinya begini. Tadi sempat melambai-lambaikan ke saya. Melambai-lambaikan pada saat kita tadi menuju lagi mau jalan, melambai-lambaikan. Oh, seperti mengajak ya. Nah, sosok ini dengan pakaian hitam, pakaian koko hitam, celana pangsi putih, rambut panjang putih, tapi dia memegang tongkat. Jadi dia pegang begini. Tapi masih gagah sekali, walaupun mukanya itu Sudah terlihat tua ya. Kalau yang saya tangkap soal hawanya itu adalah dia positif sekali, Mas ya. Si sosok ini. Ya. Terus dia ini kenapa bisa ada di sini? Kan Anda memang untuk menjaga kah atau Sosok ini adalah bisa kita bilang salah satu sesepuh di wilayah Kalimalang. Sebenarnya sih dari dulu juga dari perjembatan itu emang ada penunggunya, aki-aki semua. Maka dulu namanya sasak aja, sasak karung, sasak bule. Karena di situ orang-orang itu yang nunggu. Di Kalimalang itu ada satu jembatan. Nah, dia itu menempati jembatan itu, Mas ya. Tempat asalnya. Oke. Iya. Kebetulan dia lagi melintas ke sini dan dia melihat kita. Jadi dia ini makhluk yang suka lalu lalang di wilayah jalan ini sepanjang jalan berarti memutari wilayahnya. Ya, sepanjang jalan Kalimalang ini. Nah, dia kebetulan melihat kita, mungkin dia mengetahui bahwa ada kegiatan yang ada hubungannya sama hal-hal yang tak kasat mata. Oh, makanya dia kesini lah. Ya. Dia bahkan menyampaikan, "Kakek mau kemana?" Ya udah ya, saya ikuti dia. Ya. Namun, tiba-tiba sosok kakek-kakek ini menuntun kami seakan ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Sini aja. Dia bilang, "Kamu menemukan 2 sosok hewan ya?" Dia gitu. Nah, jadi hewan ini kalau pandangan dia adalah itu ada bersinambungan
Oh, berhubungan ya Berhubungan. antara hewan Jadi, itu dengan sosoknya ya? Yang satu hewan yang melata yang masih hidup, sedangkan yang satu yang sudah mati, Fasya. Dia bilang bahwa itu kamu mesti hati-hati di sini. Lantas apakah sosok tersebut mengetahui sesuatu tentang perkampungan gaib atau sosok ini penguasa dari gedung terbengkalai ini? Kamu kayak mendengar sesuatu nggak, kayak bayi nangis?